Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut. Saya sebagai warga Indonesia malu dengan video yang ini. Cuman di Indonesia atau orang bilang Konoha saja yang terjadi begini. Sini saya kasih tahu, negara Malaysia adalah negara Islam. Tapi asal kamu tahu saja, di sebelah masjid ada gereja, di sebelah gereja ada tokong. Di sebelah tokong ada vihara. Di sini aman-aman saja. Tidak ada yang bilang, kau tak bisa sembahyang, kau tak bisa begini. Tidak ada satu case pun selama saya tinggal di sini, tidak ada. Muak tengok, lihat ini yang terjadi begini. Cuma di Indonesia rumah ibadah disegel disamakan dengan tempat maksiat. Keji dan biadab sekali. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Di video kali ini saya akan mengulas soal agama, geng. Karena Indonesia dan juga Malaysia ini agamanya, umat beragamanya sama-sama umat beragama Islam. Akan tetapi kenapa banyak hal-hal yang pelik di negara saya sendiri, di Indonesia ini, geng? Dan kenapa saya selalu membandingkan ataupun memberikan contoh itu Malaysia? Sebab di Malaysia Islamnya itu sangatlah taat dan masih banyak hal-hal positif kalau kita contoh macam di Malaysia. Karena ini ada video yang viral dan diulas oleh orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Beliau itu mengatakan, saya sebagai orang Indonesia merasa malu karena hal-hal macam ini selalu dan selalunya terjadi di Indonesia dan tak pernah terjadi di Malaysia. Sementara Indonesia ini bukan hanya umat beragama Islam saja, sama di Malaysia pun juga macam itu. Tapi begitu emosionalnya umat Islam di Indonesia. Dari sini dimana toleransi kita yang katanya negara Indonesia ini umatnya ataupun rakyatnya itu sangatlah menerima toleransi. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut. Jihad. Saya sebagai warga Indonesia malu dengan video yang ini. Cuman di Indonesia kenapa, atau orang bilang Konoha saja yang terjadi begini. Sini saya kasih tahu, negara Malaysia adalah negara Islam. Tapi asal kamu tahu saja, di sebelah masjid ada gereja, di sebelah gereja ada tokong. Di sebelah tokong ada vihara. Di sini aman-aman saja. Tidak ada yang bilang, kau tak bisa sembahyang, kau tak bisa begini. Tidak ada satu case pun selama saya tinggal di sini, tidak ada. Dan saya salut sama negara Malaysia. Toleransinya itu tinggi sekali. Oh, betul. Iya, betul. Ada satu tempat itu dekat mau pergi Sekinjang, ada satu situ lorong. Betul, saya punya videonya tahun lalu itu sempat viral juga. Sebelahnya masjid, terus depannya gereja Katolik, terus samping gereja itu tokong, samping gereja samping tokong itu ada vihara, tempat yang Tamil mereka sembahyang. Saya tidak habis pikir Indonesia, sampai kapan? Lagi bulan puasa seharusnya itu harus sabar, tabah, iya, mulut, betul. lidah dikunci. Itu. Tapi ini pandangan orang luar bagaimana tentang ini? Saya sebagai negara sendiri saja malu, orang Indonesia saja malu. Apalagi negara-negara tetangga yang melihat ini miris, malu. Kismin agak terlalu, entah saya omong nanti dikecam pula. Tidak habis pikir. Semoga lah suatu saat nanti bisa damai. Kau berdoa sama saja, sayang-sayangku, berdoa pun nanti mati pun ditanam juga. Iya. Mati pun masuk dalam tanah. Kau cuma menumpang di bumi ini.
Apa salahnya saling menghormati, saling toleransi, Iya. menghormati agama yang lain. Yang penting dia tidak kacau kau sudah mah. Tapi ini bikin sampai keluh, saya berkeluh kesah karena saya lihat bukan cuma 1-2 kali, banyak. Muak tengok lihat ini yang terjadi begini. Geng, saya itu penasaran dengan isi video yang disedit oleh kakaknya tadi itu, geng, dan macam mana komentar-komentarnya orang-orang di dalamnya. Mestinya rame orang-orang Indonesia yang berkomentar, dan saya yakin isi komentar ini pasti mengandung pro dan kontra, geng, karena di Indonesia ini agamanya bukan hanya Islam saja, berbagai macam agama. Dan kakaknya tadi itu juga sudah mengatakan di Malaysia itu juga banyak umat beragama, bahkan tempat sembahyang antara Islam dan lain-lainnya itu sangat berjejeran, tapi begitu besarnya toleransi umat beragama Islam di Malaysia. Oke, sekarang langsung kita tengok videonya, kita tengok ulang sekaligus kita langsung tengok komentar-komentarnya dari netizen Konoha. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Buat kalian yang teringin akun TikTok aslinya, ini Senomi alias Tenowi. Kita hari ini bukan. Oke, kita baca komentarnya. Kita volumenya kasih rendah dulu, geng. Untung saya sekeluarga sudah logout. Aduh. Saya Islam dan Islam tidak mengajarkan untuk membubarkan ibadah orang lain. Betul, geng. Islam tak pernah membubarkan ibadah orang lain, geng. Saya percaya. Coba Anda tanya mereka. Berarti mereka bukan Islam ya, Bang? Aduh. Atau apa tuh, ada-ada saja bikin ketawa, lawak-lawak, geng, komentar-komentarnya ya. Makanya aku pindah dari Islam ke Katolik. Wow. Gunanya polisi di situ ngapain? Wah, iya betul. Gunanya ngapain ya? Tadi cuma tengok jansennya aja polisi-polisi di situ ya. Coba kita tunggu bayaran. Aduh, polisnya tunggu bayaran. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tengok ini, geng. Komentarnya banyak sangat, geng. Segitu takut, Pak. Kami aja dengan azan di mana-mana, bahkan di samping rumah dengan banyak. Toa aja biasa aja. Ini yang non-muslim pun berkomentar dia welcome dengan adanya toa ataupun suara azan-azan, sangatlah toleransi. Tapi kenapa Islam di Indonesia itu macam ini, geng? Nih ada lagi, pindah agama yuk, cari yang lebih adem. Aduh, di semua agama adem, tergantung orangnya sebetulnya. Betul lah, percaya aja sama saya. Aku udah lama pindah. Waduh. Saya Islam suka membubarkan ibadah karena bisa masuk surga sudah tertulis di. Aduh, ini yang membuat kegaduhan ini macam ini, orang-orang yang macam ini yang barusan komentar macam itu, geng. Astagfirullahaladzim. Nih ada non muslim, puji Tuhan saya murtad, saya nggak habis pikir betapa menjijikkannya saya dulu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya mau tanya, makna dari ibadah puasa apa sih? Mohon penjelasannya. Ya maknanya itu mengurangi. Tengok, geng, yang bertanya, maknanya mengurangi pengeluaran dapur. Astagfirullahaladzim. Faktanya di belakang malah belanja dan masakan malah mubazir. Oh iya juga. Bangga jadi Hindu walau di tengah suara. Toa dari segala penjuru, tapi kami tidak merasa terganggu karena Tuhan Maha mendengar Maha segalanya walaupun kami berdoa dalam hati. Betul, geng, ada beberapa saya itu setuju dengan komentar-komentarnya karena agama itu tak pernah mengajarkan untuk merusak ataupun membuat sakit hati orang lain. Adanya agama kita ini yang seharusnya lebih mengayomi, menunjukkan kebaikan-kebaikan kita kepada agama-agama lain. Dan kalau dia orang tertarik kepada agama yang kita anut, biarlah dia orang sendiri yang masuk ke Islam, bukan kita memaksakan dia orang harus masuk ke Islam, bukan, geng. Bahkan Indonesia itu mempunyai
Pancasila. Kalau di Malaysia itu mempunyai rukun negara ya, yang terbagi menjadi 5. Indonesia juga mempunyai Pancasila yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang maksudnya ketuhanan yang Maha Esa, kita harus diwajibkan menghormati agama lainnya, bukan hanya Islam saja. Jadi seluruh Indonesia ini, di dalam negara ini ada beberapa agama. Kita harus saling menghormati agama ataupun kepercayaannya sendiri. Yang penting tidak merubah ataupun tidak merubah rukun Islam, tidak merubah Pancasila, dan tidak merusak lingkungan dan juga tidak merugikan orang lain. Maka dari itu kita harus menghormati, menghargai. Kita harus boleh menjadi contoh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bukannya membela agama lalu menghancurkan tempat sembahyang orang lain macam video ini. Karena kenapa? Apakah hal-hal macam ini karena orang non-muslim membuat tempat ibadah di Indonesia itu karena tak ada izin atau gimana, geng? Kita tengok video yang berikutnya. Cuma di Indonesia rumah ibadah disegel disamakan dengan tempat maksiat. Keji dan biadab sekali. GKI Pasi Gunung Bajem Ciracas sudah urus perizinan dari tahun 2012 tapi dipersulit oleh Pak RT dan Pak RW. Padahal sudah dapat persetujuan 80 warga sesuai syarat SKB 2 Menteri. Namun karena ditolak oleh Pak RT dan Pak RW, tempat ibadah ini disegel oleh Dinas Tata Kota. Padahal Pak Jokowi sudah berpesan hak beribadah dilindungi oleh konstitusi. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya. Jadi jangan sampai konstitusi kalah sama Pak RT dan Pak RW. Mohon atensi Bapak Gubernur DKI Pak Heru Budi Hartono. Mohon dibantu Pak Wali Kota Jakarta Timur Pak Muhammad Anwar. Mohon hentikan kebiadaban penyegelan rumah ibadah ini, Pak. Jangan pakai alasan izin untuk menghalangi ibadah umat non-muslim, Pak. Kalau izin mereka belum lengkap, bantu lengkapi izinnya, Pak. Bukannya malah disegel. Saya seorang muslim, Pak, tapi saya malu dengan penindasan hak non-muslim ini, Pak. Mohon dibantu, Pak. Kita memang tak bisa memaksakan orang lain untuk merangkul agama Islam. Yang kita bisa lakukan, yang boleh kita lakukan, yaitu memberikan contoh yang terbaik agar orang lain itu menengok agama yang kita rangkul itu merasa salut dan biar dia orang sendiri yang menilai mana agama yang patut dicontoh. Dan apabila kalau ini soal izin, saya setuju dengan komentarnya Pak Cik atau Bapak tersebut. Beri izin yang semudah-mudahnya, karena ini tak merugikan negara. Ini soal agama, soal kepercayaan kita masing-masing. Tengok macam di negara jiran-jiran kita, macam di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, bahkan Arab pun, di negara Arab pun itu juga ada undang-undangnya toleransi. Dan cara membela cara membela agama itu bukan merusak, tapi memberi contoh yang terbaik yang harus kita catat seperti itu. Jadi para masyarakat biasa ya, rakyat kecil di Indonesia ataupun orang awam, kita harus berpikirnya lebih luas lagi. Kita yang penting itu kita harus boleh menghargai orang lain dulu, geng. Karena cikgu saya pernah mengajarkan kepada saya, hablum minallah, hablum minanas. Patuhlah kepada Allah, juga hargailah orang ataupun manusia. Jadi selain kita nyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya, kita juga harus boleh menghargai jiran-jiran kita di sekeliling kita. Jangan sampai kita ini membuat orang-orang lain itu sakit hati, bahkan sampai tempat ibadah dibuat macam itu, kan. Oke, di video berikutnya, yailah ini ada orang Malaysia di bulan puasa ini juga, geng. Dia itu berkunjung ke Indonesia. Dia itu merasa pelik. Ada perbedaan-perbedaan tertentu di bulan suci Ramadan ini di waktu malam hari. Apakah itu? Kita tengok dulu videonya. Berbeda betul vibe Ramadan di Malaysia dan Indonesia. Sebenarnya Malaysia dikuasai oleh siapa? 12 malam
di Pekanbaru ni, kita dapati Quran masih lagi berkumandang di surau-surau dan di masjid-masjid. Tadarus bacaan. Kalau tempat kita kan, ramai je yang nak hantar surat layang. Tadarus yang dimaksud tuh geng ya. Nah tempatnya geng, ini di Bandar geng. Tadarus kalau di Indonesia itu sebagian ada yang sampai pukul 12 malam, bahkan ada juga yang sampai mendekati subuh, hampir subuh itu ada juga geng. Tapi hal macam ini memang tak adalah di Malaysia. Kenapa saya cakap ini tak ada di Malaysia? Itulah toleransi Malaysia itu sangatlah besar geng. Jadi kalau oke lah ya, kita membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun tadarus itu baik sangat, tapi jangan sampai mengganggu orang lain ataupun mengganggu agama-agama lainnya. Di Malaysia kenapa tak diperbolehkan? Sebetulnya di Malaysia itu pun membaca ayat-ayat suci Al-Quran bebas sampai bila-bila, akan tetapi kalau masuk ke toa ataupun dikumandangkan ke seluruh masyarakat itu dibatasi geng, yang fungsinya agar orang-orang yang menganut agama lain itu tak merasa terganggu gitu geng, agar boleh saling menghormati. Kembali lagi itulah Malaysia, karena Malaysia toleransinya sangatlah kuat dan juga sangatlah besar. Karena ini di bulan suci Ramadan dan lagi-lagi tarawih kilat mendunia yang berada di sudah viral sampai ke Malaysia juga. Kini ada influencer Malaysia yang menanggapi soal hal ini geng. Kita tengok dulu videonya. Sholat tarawih laju tak sah. Baru ni kita adalah buat satu perkongsian yang mana dekat negara seberang lain, Indonesia, dilakukan solat tarawih di satu tempat sekolah tahfiz, tak silap saya, yang dikongsi kat situ. Jadi video tu saya kejut Ustaz bila saya tengok. Sebab apa? Dia melakukan solat tarawih 20 rakaat. Dilakukan dalam masa 10 minit sahaja. Sebenarnya Ria, Luan dan semua yang mendengar, solat ni dia ada cukup lengkap dari sudut rukunnya, tata caranya, tertibnya dan sebagainya. Bermaksud bila kita solat dalam keadaan kita melanggar tu, dia boleh pergi kepada makruh, dia boleh pergi kepada haram, dia boleh pergi kepada perkara membatalkan solat. Saya tarik satu je daripada mazhab Syafi'i, Ria. Mazhab Syafi'i, kita solat dia kena ada tamakninah. Ya, tamakninah. Tahu tamakninah tu kan? Berhenti sekejap. Ya, berhenti sekejap. Jangan terus. Betul. Dalam mazhab Syafi'i dia, kalau tamakninah ni termasuk dalam rukun tau. Bermaksud kalau kita sembahyang tak ada tamakninah, bermaksud kita tak buat rukun tu. Bermaksud solat kita batal. Jadi, contoh kita rakaat kan? Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Duduk rokok tu dalam keadaan kita kena ada beberapa saat yang kita akan duduk entak gitu. Dia tak boleh macam spring naik balik. Turun naik terus. Spring. Jadi kalau kita refer pada video yang Ria tengok tu, dia memang tak ada tamakninah lah. Tak ada lah kan, sebab dia turun naik kan. Maka bila dia langgar tu menyebabkan rukun tamakninah tu tak ada, maka batal lah sembahyang. Jadi saya wallahu alam dari sudut pandangan mazhab lain saya tolak tepi lah. Mungkin ada benda-benda yang saya tak tahu. Cuma kalaulah dia berpegang pada mazhab Syafi'i, maka solat dia memang tak sah lah. Dan saya wallahu alam, saya tak tahu pandangan-pandangan lain, tapi saya nak nasihatkan pada kita, sebenarnya cara Nabi SAW solat tarawih. Tarawih ni bahasa Arab, bahasa Melayunya dia rehat-rehat. Oh, rehat-rehat. Sebab tu sembahyang tarawih ni ataupun sembahyang sunat bukan sekadar berdiri je. Kalau kita malas berdiri, duduk pun boleh. Kalau kita malas duduk, ada pandangan ulama sebut berbaring pun boleh. Kan nak cerita Walaupun kita mampu santai-santai. walaupun kita mampu berdiri. Solat sunat je lah boleh kan? Solat sunat, termasuk solat tarawih tadi lah. Iyalah. Baik. Nak ceritakan sembahyang tarawih ni dia rehat-rehat. Sebab tu Nabi SAW buat 8 Nabi, Sayyidina Umar sebut kan, Nabi sembahyang 8 dan aku sembahyang 20 kata Sayyidina Umar. Tetapi panjangnya solat Nabi dulu sama panjang dengan aku buat 20. Bacaan Nabi tu panjang. Ya. Maksudnya nak ceritakan kita buatlah dengan tertib. Kita buatlah dengan, sebab kita menghadap Allah kan. Kita ni kalau kita menghadap VIP, kita menghadap orang-orang kenamaan, pun kita jaga akhlak dan sopan santun tu, apatah lagi dengan Allah. Macam itulah geng, sudut pandang dari orang Malaysia. Kenapa orang-orang Malaysia itu
banyak yang taat kepada agama, sebab pegangan orang Malaysia yaitu Al-Quran dan juga kitab-kitab yang sudah diserapkan, dan orang Malaysia itu memilih imam ataupun ustadz ya, ulama itu benar-benar yang sudah disahkan oleh pihak kerajaan, karena pihak kerajaan Malaysia pun juga sudah mengadakan. Memang tak macam di Indonesia, geng. Kalau di Indonesia ini kan, kalau nak menjadi ustadz, janji kita dapat banyak pengikut, itu sudah boleh menjadi ustadz ataupun kiai, bahkan ada yang mengaku sebagai habib. Tapi kalau di Malaysia hal itu tak boleh. Di sana dikatakan macam diharamkan, sebab selain mempunyai pengikut juga harus mempunyai izin dari kerajaan Malaysia, dan beliau meminta izin dari pihak kerajaan itu bukan mudah. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dilewati. Saya sendiri juga akan memberi pandangan soal hal ini, karena sholat tarawih yang ditunjukkan oleh orang Malaysia tersebut itu pun tak seberapa jauh dari kampung saya. Di sini saya mengambil tengah-tengahnya, karena kenapa hal itu terjadi sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan itu sejak dari saya kecil, sholat tarawih itu yang cepat itu sudah dilakukan. Dan menurut ulama-ulama Indonesia yang kemarin sudah saya bahas, sudah pernah saya reaction juga, dia orang itu karena menghargai masyarakatnya yang tengah letih bekerja setiap hari ataupun aktivitasnya yang pergi ke sawah, mencangkul dan lain-lainnya. Maka dari itu, agar boleh menjalankan ibadah tetap lengkap, maka sholat tarawih dibuat secepat mungkin, itu ya. Nah, itu menurut ulama Indonesia di sekeliling saya itu hari yang pernah saya bahas, geng. Tapi kalau saya pribadi gini, kalau Islam itu kan apa ya, geng, Allah memberikan larangan dan juga suruhan, dan itu semua tergantung pada diri kita masing-masing ya. Jadi kalau kita terlalu letih menjalankan ibadah tersebut, merasa keberatan, kita tinggal pun tak apa, karena itu sholat sunnah bukan wajib ya. Daripada nanti itu diteruskan untuk mengangkat orang-orang yang telah letih, lalu banyak pengikutnya ramai, bahkan saya pergi ke sana itu bukan hanya ratusan, ribuan orang menjadi pengikut, dan itu menjadi turun-temurun macam tak ada habisnya. Kalau ini nggak dikasih ketegasan yang maksimal, hal-hal macam ini mungkin sampai kiamat pun masih ada. Dan ini sudah pernah diliput oleh media televisi Indonesia, dan ditanya kepada ulamanya ataupun ketua pengasuh ponpes tersebut, ketua tersebut ataupun ulama yang besar di pondok pesantren tersebut mengatakan ini sudah budaya dari nenek moyang kita. Memang macam ini cara kita untuk untuk menjalankan ibadah ataupun sholat tarawih tersebut. Nah, itulah yang pandangan saya. Kalau pandangan kalian itu macam mana, kita juga mempunyai hak untuk menilai hal-hal macam ini, karena kita sama-sama umat Islam di dunia, bukan hanya di Indonesia dan juga Malaysia. Kalau orang mempunyai pandangan yang berbeda atau mempunyai ulasan yang lebih tepat lagi, dan apabila saya itu ada kesalahan ataupun kesilapan dalam tutur kata saya yang telah saya ucap, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.